Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Kaisa Fariha dengan NIM 25010222676. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran abad 21. Apa itu teori belajar konstruktivisme? Secara umum, teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pembelajar secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan menerima informasi secara pasif. Dalam teori ini, pengetahuan dibentuk secara personal dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah konsep teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss dan berkebangsaan Swiss. Dia berbicara menggunakan bahasa Prancis sehingga namanya dilafalkan John Piaget. Selanjutnya adalah 3 prinsip utama pembelajaran menurut Jean Piaget. Yang pertama, belajar aktif. Yang kedua, belajar melalui interaksi sosial. Dan yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Jadi, hakikat dari pembelajaran menurut teori konstruktivisme yaitu proses belajar di mana siswa melakukan proses membangun pengetahuan baru, konsep baru, dan pengertian atau pemahaman baru secara aktif berdasarkan data. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki pengetahuan bermakna. Selanjutnya adalah konsep teori belajar konstruktivisme menurut Friedrich Froebel. Kesamaan filosofis Froebel dengan konstruktivisme filosofi pendidikan Froebel yang terkenal karena mendirikan kindergarten atau taman kanak-kanak didasarkan pada keyakinan mendasar yang sejalan dengan inti konstruktivisme. Yang pertama adalah belajar melalui aktivitas mandiri atau self-activity. Froebel menekankan bahwa anak-anak belajar paling baik melalui aktivitas mandiri dan eksplorasi langsung. Anak didorong untuk memikirkan dan memecahkan masalah sendiri. Yang kedua adalah peran sentral bermain. Froebel menganggap bermain bukan hanya pengisi waktu, tetapi sebagai ekspresi tertinggi dari perkembangan anak dan alat vital untuk pembelajaran kognitif, emosional, dan sosial. Melalui bermain, anak membangun pemahaman tentang dunia melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, pemberian bahan edukatif atau gifts and occupations. Froebel memperkenalkan hadiah atau gifts dan pekerjaan atau occupations seperti balok kayu, bola, bentuk geometris, dan kegiatan kerajinan. Bahan-bahan ini dirancang untuk memungkinkan anak-anak memanipulasi dan bereksperimen untuk memahami konsep abstrak melalui pengalaman nyata. Selanjutnya adalah konsep teori belajar konstruktivisme menurut Maria Montessori. Maria Montessori dianggap sebagai salah satu tokoh yang pandangannya sangat selaras dan mendahului prinsip-prinsip utama konstruktivisme, terutama dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya adalah contoh penerapan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah, atau bisa disebut problem-based learning. Di sini, guru memberikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, seperti menghitung luas permukaan kertas kado untuk membungkus sebuah kotak. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi, sehingga mereka menemukan konsep luas permukaan sendiri. Yang kedua adalah pembelajaran penemuan atau bisa disebut discovery learning. Di sini, siswa diminta untuk menggambar berbagai jenis segitiga, mengunting sudut-sudutnya, lalu menyatukannya. Dari pengalaman ini, mereka akan menemukan sendiri bahwa total sudut segitiga selalu 180 derajat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan teori konstruktivisme yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar, siswa lebih aktif dan kreatif, pembelajaran menjadi lebih bermakna, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar, sehingga siswa menjadi lebih baik dalam menghadapi situasi kehidupan nyata. Adapun kekurangannya, yaitu proses belajar konstruktivisme dilakukan secara konseptual, di mana proses pembelajaran ini siswa tidak mendapatkan informasi yang sedang berlangsung dari satu arah. Guru juga tidak membagikan atau menerapkan ilmu yang dia miliki. Pada pandangan ini, lingkungan belajar akan memunculkan berbagai pandangan
Sekian materi tentang teori belajar konstruktivisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.